Palu gada, Wak. Gua mulai merasakan yang namanya silent treatment. Kesehatan gue sudah mulai terganggu. Kerja dimanapun itu pasti ada namanya pressure. Tak dulu deh, gue banyak cicilan, gue banyak yang harus dibayar. Ujung lidah, ujung lidah, sah. Halo guys, Hai. balik lagi sama kita Pandawa di Ujung Lidah. Yo. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Mas Dandi. Hah? Ada ya. Kita udah kedatangan Mas Gali. Welcome. Selamat Welcome, datang Mas Gali. Gali. Sama-sama. Jadi sebelum kita cerita-cerita mungkin kita kenalan dulu boleh kali Mas Dandi ya. Jadi mungkin nih teman-teman yang udah ngikutin Pandawa dari awal sering banget dengar namanya Pak Gal, Mas Gal, LMS. Nah inilah orangnya gitu ya. Halo guys semuanya, perkenalkan nama saya Gali. Bisa dipanggil Pak Gali. Jangan Pak, tuaan gue. Iya kan emang udah tua. Iya sih. Cuma just try to be young. Nah, Iya. ya, Mas oke lah, Mas. Mas. Mas Gali gitu. Kalau kalian sempat dengar suaranya ketemunya gal doang, dan sekarang fullnya Gali. Orangnya juga ada di sini. Wih. Jadi kita ketemu Mas Gali ini di kantor kita yang sekarang ya Mas Dan ya. Betul. Waktu itu Mas Gali tadi yang udah sempat kita mention itu sebagai apa Mas Gal? Posisinya ternyata sebagai Head of Academy, jadi memang di kantor itu tuh menghandle semua kegiatan yang berkaitan sama training, sama learning management system, jualan korporasi training juga, kayak gitulah kurang lebihnya. Udah berapa lama Mas di kantor itu sebelumnya? Almost 1 tahun, Mas 1 11 bulan tahun. yes. Tapi sekarang sudah memilih untuk Resign. Tapi kalau boleh tahu kenapa nih Mas Gal pada akhirnya lu memilih untuk resign Mas? Oke, sebenarnya ceritanya panjang ya. There is a lot of things going on gitu ya in my life gitu. Mulai dari segi kesehatan, mulai dari stress level gitu, sama tingkat pressure kerja yang cukup tinggi. But believe guys, kerja dimanapun itu pasti ada namanya pressure. Betul. Ada yang namanya tekanan, ada yang namanya target. Tapi memang somehow target gue itu agak di luar nurul gitu ya, yang dimana tidak dibantu sama resources, yang akhirnya I try my best to stay untuk coba fulfill, tapi pada akhirnya nggak bisa nih gitu. Lu mikir lumayan lama gak sih, Mas? Sampai akhirnya memutuskan untuk caw gitu. Wah lama banget, berapa bulan ya? Sekitar 3-4 bulan lah, maju mundur gitu kan. Normalnya adalah kita menemukan pekerjaan terlebih dahulu baru resign gitu kan. Iya. Betul. Gitu. Cuma in my case itu kayaknya resign dulu deh, lebih better, membersihkan residu-residu supaya nanti ketika memulai di tempat yang baru all brand new gitu kan, in the new page kayak gitu-gitu. Berarti sekarang ini setupnya lagi pengacara dong ya? Oh betul sekali, pengangguran baik acara. Tapi tadi kan lo cerita kayak lama gitu ya sebenarnya untuk maju mundur cantik ini ya Syahrini gitu ya Pak ya. Di titik apa gitu lo kayak udah gue udah nggak bisa. Titik di mana gue mulai merasakan yang namanya silent treatment. Jadi dalam beberapa bulan terakhir itu sebelum gue resign, gue merasa ada sesuatu yang kayak apa ya, jadi bahasa gampangnya adalah tidak mendapatkan support secara maksimal. Karena mengingat target gue yang sangat tinggi, gue juga di departemen gue hanya 2 ekor, it's quite really tough gitu. Dan sebenarnya gue masih bisa jalan-jalan aja kalau mendapatkan support bagus gitu ya from internal. Dibantunya dalam konteks apa nih, Mas? Project-project yang gue pegang itu adalah project-project candi Palu Gada, Wak. Jadi kayak misalkan dari awal end-to-end proses yang nggak ada jadi ada, yang udah berjalan seharusnya berjalan diganti dengan bisnis model yang baru. Long story short, memang kan gue ada pengalaman, tapi sesuatu yang baru itu kan gue butuh support juga dong. Misalkan kalau lagi meeting, tiba-tiba gue struggle, karena yang gue hadapi ini adalah level-level VP, gitu, Iya. level-level director, Top manajemen dia gitu, Mas top ya. manajemen lah gitu. Dimana memang kalau gue sendiri bukannya gue nggak mampu, nggak. Sebenarnya gue cuma butuh ada level di atas gue untuk duduk together di situ
Berarti lo lebih mentally support lah ya. nah ya mental Support supportnya gitu system. ya. Support system, betul. Buat ditemenin gitu ya, buat saling mendengarkan, buat brainstorm gitu ya. Betul. Oke. Untuk validate juga sebenarnya idenya tuh udah benar atau Udah belum. oke apa belum? gitu Ada ya. yang kurang apa enggak gitu ya. Betul. Jadi itu akhirnya lu memutuskan untuk oh ya udah stop dulu nih di sini gitu ya Mas ya. Gitu gue bete. Kesehatan gue sudah mulai terganggu. Terus gue jadi gampang sakit. Jadi gue memutuskan kayak udah gue keluar dulu, gue healing dulu tipis-tipis. Bentar lagi ke Thailand. Iya lagi. Healing itu penting ya Mas. Betul gitu. Artinya untuk memilih resign itu tuh bukan keputusan singkat dan gak gampang ya Mas Gali. Oh enggak, itu sangat sulit. Ini pelajaran juga ya. Sebenarnya untuk memutuskan resign atau enggak itu balik lagi beda-beda untuk setiap individunya. Ya kita harus mikir panjang. Mungkin contohnya apakah secara tabungan cukup Iya. Iya betul. gitu. Apakah mendapatkan support masih anak papi ai mami ai gitu ya. Kadang-kadang gue belajar juga dari Gen Z ya bahwa setiap orang itu memiliki value yang dimana lo bisa lebih dihargai di luar sana. Itu biasanya kan kalau seumuran gue gitu ya, itu kan mereka kan kayak, tak dulu deh, gue banyak cicilan, gue banyak yang harus dibayar. Mereka akhirnya apa ya istilahnya zaman sekarang itu job hugging. Job hugging, Gitu. mempertahankan ya. Mempertahankan meskipun udah chaos banget tuh. Betul. So, oke intinya memang harus dipikirkan sematang mungkin. Setelah gue mempelajari dan gue alami sendiri, mental health itu really important gitu. Karena itu nanti akan kemana-mana. Ke kesehatan kah, ke relationship lo sama keluarga mungkin, sama pacar, teman segala macem. Jadi mood swing, jadi Cranky gitu ya. cranky gitu. Jadi gue pikir kayak, ya udahlah, I just need to get out gitu. Jadi pertimbangannya tuh yang pertama ya kita harus tahu dulu nih value kita ini cocok nggak sama perusahaan Betul. gitu ya Mas ya. Tapi di balik itu juga harus mempertimbangkan nih pertama pastinya kondisi finansial. Karena ya namanya orang kerja pasti untuk cari uang ya Wak ya. Betul. Jadi jangan tiba-tiba cabut merasa kayak sedikit ada masalah aja langsung cabut juga nggak boleh gitu Nggak ya Pak boleh ya. juga. Tapi juga jangan sampai lu bertahan dan jadi job hugging hanya karena merasa nggak ada tempat lain padahal sebenarnya bisa jadi ada gitu ya. It's about time sih sebenarnya. Gue tuh selalu percaya yang namanya Tuhan itu sudah menggariskan garis hidup manusia masing-masing. Terkait dengan rezeki, terkait dengan kesehatan, terkait apapun lah. Manusia tuh udah benar-benar plot-plotin gitu sama Tuhan. Jadinya gue sendiri tidak pernah takut gitu. Apakah nanti ke depannya seperti apa. Kan kita nggak pernah tahu nih. Nanti dapat pekerjaan lebih bagus atau mendapatkan atau bikin usaha kah. Kan kita nggak pernah tahu nih dalam hidup. Jadinya ya udah. Tapi yang masih bahas sedikit soal resign karena mental health terus sama Gen Z gitu. Ada perbandingan nih. Lu keluar karena emang menyerah atau karena emang ya udah karena emang gak suka aja gitu. Gue yakin kita kan pasti usaha dulu gitu kan. Kita nggak mau dipandang kayak gue nggak pengen nyerah gitu loh. Makanya mereka tuh job hugging gitu sebenarnya. Di luar konteks ada cicilan dan yang lain-lain gitu ya. Gimana Oke. cara perbedaan ini gitu? Kalau gue ya, ini kita ngomongnya di POV gue nih, gitu ya. Kalau gue itu sebenarnya gue akan melakukan usaha semaksimal yang gue bisa. Jadi kan long story short nih ya, di perusahaan yang kita kemarin, gue kemarin lebih tepatnya, kalau kalian kan masih ya. Masih. Gitu. Tadinya tuh nggak ada nih si departemen gue ini, ya kan. Terus masuklah gue di situ. Terus gue membangun semuanya dari nol. It's not easy gitu. Karena lo harus memikirkan strategi, lo harus memikirkan nanti ke depannya seperti apa, targetingnya seperti apa, growth-nya seperti apa. Gue sudah berusaha semaksimal gue bisa gitu. Dan memang sebenarnya dibilang menghasilkan, ada hasilnya. Buktinya lahir kan si LMS itu. Buktinya lahirlah program-program kelas di situ, kelas bikin kopi, kelas sales jualan ya kan. Nah ada hasilnya, cuma memang gue kayak apa ya, dibilang menyerah enggak juga. Ya anggaplah menyerah gitu ya. Tapi kan gue menyerah itu ada alasannya karena sudah mulai mengganggu kesehatan mental. Gue mulai susah tidur awalnya. Berapa hari ya gue nggak tidur waktu itu ya? Sekitar 3-4 hari lah nggak tidur. Gue kayak make. Ya, Tapi enggak lah. Amit. Jangan ya guys ya. Jangan guys ya, no, nggak boleh. Akhirnya gue harus ke psikiater hanya untuk mendapatkan obat tidur. Nah dari situ terus gue mulai sakit lagi. Jadi kayak
sometimes kalau kita bekerja itu harus full heart kan. Iya. You give everything you can gitu. Tapi ada poin di mana ya lu harus memikirkan diri lo sendiri. Sebenarnya gue tidak mau menjadikan kondisi gue itu sebagai alasan untuk gue keluar, tapi gue berpikir lagi kayak gini, perusahaan nih kehilangan lo, misalkan lo kenapa-napa nih, they can get your replacement in like 1 day, 2 days, udah dapat lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kesehatan lo, kalau lo udah sakit, ya pilihan lo 2, sembuh, apa lanjut tuh sakit, iya kan? Iya, betul. Nggak bisa diganti dengan semudah itu gitu. Kayak badan lu kalau udah sakit ya udah berarti sakit gitu. You cannot change everything. Akhirnya gue memikirkan aja adalah gue keluar aja daripada nanti berlarut-larut, nggak ketemu juga nih, nggak tune in. Tapi intinya sebenarnya resign it doesn't mean lu menyerah, tapi ini adalah tentang gimana lu memilih jalan yang lu rasa benar gitu lah ya. Betul, lebih menghargai diri lo sendiri as a human being. Sebenarnya kan orang bekerja itu simbiosis mutualisme ya. Betul. Perusahaan butuh lo juga butuh perusahaan untuk menggaji lo. Perusahaan juga butuh kinerja lo supaya perusahaan bisa growth dan menghasilkan revenue. Sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kalau udah timpang sebelah, misalkan nih perusahaan nggak mau lihat effort lo sampai di mana apa segala macam, pokoknya gue punya revenue. Tapi kan on the other side, lu semua itu berproses. Betul. Ya kan Kak? Tuh, gue salah satu saksi. Gue udah join tuh lebih dulu dari Mas Gali kan. Pas lu bikin pun gue cukup ikutan juga lah untuk ngedit videonya. Terus juga kita ikut syuting juga tuh untuk kelas ya kayak gimana. Mas Gali yang tadinya bikin yang tadinya nggak ada sampai akhirnya udah ada dan ada yang beli juga, yang sebenarnya gue pun nggak expect bakal ada yang beli gitu sebenarnya. Iya kan, gue aja nggak expect. Tapi akhirnya ada yang beli gitu dan menurut gue udah semaksimal itu yang lu kasih gitu. Tapi ya Mas ya, lu kan sampai sakit-sakitan nih ya. Kantor ini yang bikin lu sakit atau memang sebelum-sebelumnya ada juga yang bikin lu sakit juga atau emang udah penyakit bawaan gitu? Oke, jadi gini ya, gue itu memang masa kecil itu baik-baik aja like normal kids gitu ya. Ada satu waktu yang mungkin disebabkan oleh gaya hidup gue yang nggak bener, sakitlah gue gitu. Jadi gue didiagnosa autoimun. Istilah kedokterannya namanya meningoencephalitis, yaitu radang batang otak gitu, yang menyebabkan gue lumpuh nih setengah badan. Iya Mas? Yes, setengah badan. Pokoknya sebelah kanan. Kanan lumpuh, kiri aktif. Kiri aktif, normal, kanan yang bener-bener lumpuh layu gitu. Di situ gue baru merasakan yang namanya lo nggak bisa ngegerakin anggota tubuh lo. Kayak Justin Bieber ya Mas ya? Lupus sih ya dia. Iya, mirip-mirip gitu ya? Mirip kayak gitu. Iya. Tapi gue ngomongnya nggak memble, ngerti gak sih? Nggak. Iya. Oh Ngomongnya normal aja gitu, iya. nggak yang menyon, yang normal-normal orang stroke gitu biasanya. Gue ke rumah sakit, tiba-tiba di CT scan ada massa itu apa ya, kayak ada sesuatu gitu di otak gue, di otak kiri, makanya sebelah kanan gue yang shutdown. Sakitnya di kiri, tapi yang non fungsi jadi kanan. Iya, jadi kalau otak dan syaraf itu silang, misalkan yang bermasalah otak kiri, pasti yang kenapa-napa bagian kanan. Oh gitu. Kalau otak kanan berarti sebelah kiri. Baru tahu gue. Waktu itu di MRI baru jelas ketahuan, oh ini ada peradangan yang luas. Kok bisa ada peradangan di otak gitu? Berarti kan turunannya banyak tuh. Kenapa bisa ada peradangan di otak? Harusnya kan otak sesuatu yang sangat sulit dijangkau gitu ya. Sampai obat-obatan pun nggak semua jenis bisa nih ke otak. Akhirnya dicek lah, diturunin lagi, gue harus cek. Wah berarti kekebalan tubuhnya nggak bagus nih. Ya udah, apa ini yang menyebabkan kekebalan tubuh nggak bagus? Dicek lagi A, B, C. Sampai gue dicek HIV ya guys ya pada saat itu. Gitu. Ternyata ditemukan bahwa ada kelainan di sistem kekebalan tubuh di mana mereka tidak bisa mengenali sel-sel jahat atau sel-sel baik nih. Analoginya ada gula sebutir. Untuk menghabiskan gula sebutir itu 1 ekor semut gitu kan. Tiba-tiba yang datang banyak nih gitu. Nah, jadi mereka tidak kebagian, akhirnya mereka merusak yang lain. Iya, paham. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Ya udah, gue jalanin pengobatannya, gue cuma bisa bilang pada saat itu sama dokter, kapan gue bisa jalan. Gue kesakit itu waktu itu umur 33 gitu. Cuma gue pada situ gue berpikir ya ketika gue masih dirawat, kenapa ya gitu, gue flashback ke belakang. Oh, karena gue kerjanya tuh kerja gila gitu. Gue tuh kalau kerja give it everything I have. Workaholic sekali. Orang udah pulang gue masih kerja gitu. Jadi gue tidak memikirkan diri gue sendiri gitu.
makanya long story short gue ikut terapi. Pokoknya waktu itu gue terapi sama aki-aki, Wak. Ini maksudnya di rumah sakit. Di rumah sakit. Tapi Jadi aki-aki gitu. fisioterapi. Jadi gue fisioterapi itu bersamaan dengan orang-orang yang stroke, yang udah tua Which is bangka yang udah gitu tua. ya Oh kan. iya. Terus itu akhirnya gue bisa jalan lagi di bulan ke 4, sorry. Gitu gue udah mulai bisa jalan. Udah mulai mandiri lah. Tadinya kan gue nggak bisa mandiri tuh, apa-apa gue harus butuh bantuan. Dibopong gitu ya. Ya pokoknya pagi-pagi itu sebelum kakak gue berangkat kantor, gue udah harus bersih tuh. Gue udah harus BAB, gue udah harus mandi, udah clean Beres lah semua gitu. itu ya. Jadi ditinggal itu damai. Kalau Oh. ditanya mau pipis Nah, gimana? iya. Di kamar gue tuh disediain pispot sama ember yang udah diisi sama karbol. Gitu. Jadi ketika gue mau pipis, gue masih bisa duduk nih. Gue pipis, gue tuang di ember. Jijik ya guys ya. Iya. Tapi itu adanya. Iya tuh. Sikonnya Tuh. seperti itu. Akhirnya gue sembuh. Akhirnya gue mulai bekerja lagi. Nah, start dari situ gue lebih kayak menghargai diri gue. Ya, balik lagi simbiosis mutualisme. Gitu ya. Itu gue di kantor gue sebelum satu kantor sama kalian, gue memberikan segalanya karena memang ya gue mengejar duitnya gitu. Sales kan apa sih dikejar, Wak? Komisi kan. Iya. Komisi betul. Kalau sales mas di sana Sales sejalan gak nih sama head? sejalan. LMS itu. Jadi perusahaan sebelum di sini itu gue jualan training ke corporate gitu kan. Oh, Gitu. iya. Dan memang ya lumayan sukses lah ya. Dan gue selalu achieve gitu di tiap tahunnya di atas 100, di atas 100 gitu. Karena gue orangnya bocahnya agak OCD ya, agak perfeksionis gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan gue tuh, gue pasti akan gue urut tuh kenapa bisa begitu, apa yang salah dari langkah gue gitu loh. Jadinya ya itu effortnya tinggi di gue. Akhirnya sakit. Tuh guys, kalian juga harus gila-gilanya kerja ya, mikirin namanya diri sendiri dan kesehatan. Sehat ya mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sekarang sehat kok gue. Udah pengacara. Tapi berarti kan tadi pertanyaannya adalah sebenarnya tuh apakah kantor yang tadi kita obrolin itu menyebabkan lu sakit atau enggak? Tapi sebenarnya penyakitnya tuh udah terjadi Emang sebelum. udah Sudah terjadi sebelumnya. Nah, cuma kan gue dari awal gue recovery sampai gue terlihat sehat, nggak sebentar gitu. Betul. Nah, tibalah gue masuk di sini, Ya. gitu. Yang gue pikir tadinya, oh normal nih, oh kantor baru nih. Emang kalau startup itu kan, itu masih kayak cross kerjaan itu sesuatu hal yang normal. Iya. Gitu. Jadinya gue pikir kayak ya udahlah, jalanin dulu kayak gimana. Cuman sering berjalannya waktu kok ini ya, gue agak mulai sakit lagi ya gitu. Iya, Makanya gue concern nih gitu. Gue nggak mau kayak dulu sampai gue jedet. Jadi gue udah punya alarm gitu loh. Oh kayak nggak bisa nih gitu. Nah kembali lagi nyambung ke cerita yang pertama tadi bahwa lama juga gue mikirnya untuk memutuskan kabur gitu kan. Nggak serta-merta gue, aduh gue nggak bisa nih, gue sakit-sakitan nih, gue keluar ah. Enggak, guys, gue juga butuh makan, kucing gue banyak gitu. Nah banyak candidate yang kayak gitu mas, kayak misal di sini lembur mulu, gue nggak bisa, gue resign. Gue di sini nggak suka nih sama si atasannya atau nggak suka nih sama culture-nya gitu, gue resign. Gitu. Banyak candidate yang kayak begitu. Nggak boleh ya, no. Jadi kayak apa sebutannya sih? Kutu loncat, kayak gitu. Karena sebenarnya Job hopping. Job hopping itu nggak bagus menurut gue, POV gue. Gini, di POV HR itu lo akan dilihat sebentar-sebentar. Mereka akan berpikir kalau gue hire lo sebentar juga nih di kantor gue. Gitu. Di mana-mana kan perusahaan juga mencari yang bisa loyal gitu, biar nggak effort nih HRD-nya nyari orang lagi gitu kan. Stres dikit keluar ngapain? Kan mereka alasannya mental health. Ya mental health itu is just the way your mindset set everything. Balik lagi sih sejauh apa dan pertimbangannya tuh nggak bisa cuma satu doang kayak gitu. Kadang juga ada Gen Z ini gue lihat ya mental health. Kita tahu mental health doang, tapi ternyata di dalamnya kayak yang kita tahu dari Mas Gali. Mungkin kita taunya Mas Gali cuman kayak Mas Gali mentalnya kena terus lari gitu. Tapi ternyata di dalamnya tuh banyak banget gitu loh masalahnya sehingga pertimbangannya lebih mendalam dan akhirnya pergi kayak gitu. Jadi mungkin pesannya adalah ya nggak apa-apa untuk resign, tapi ya balik lagi tadi pertimbangannya ya Mas ya. Jangan hanya karena satu insiden terus kabur, jangan kayak gitu. Tapi mungkin dicoba dulu, tapi kalau memang udah banyak pertimbangannya juga bukan dosa juga sih untuk resign sebenarnya ya. Kadang-kadang kan gadget-gadget sekarang itu
mostly itu kan mereka berada di usia-usia yang masih sangat muda dan di mana orang tua mereka masih sangat produktif. Betul. Jadinya mereka merasa, aduh gue ini kalau gue cabut dari kerjaan juga masih ada support dari orang tua. No, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Lain ceritanya dengan udah nggak ada orang tua, terus lo harus mikirin hidup lo gitu. Kalau lo ada tanggungan, nggak boleh kayak gitu ya. No. Gitu. No. Mana? 1, 2, 3. No. Tapi banyak juga kok Gen Z di sana yang pola pikirnya itu sangat nature gitu ya. Mereka memikirkan ribuan kali untuk resign gitu dan untuk tidak job hopping. Minimal kerja itu setahun. Unless benar-benar ada kondisi di mana lu harus keluar, ada force major atau apa, lu sakit kah, lu apakah gitu. Oke, bisa ditoleransi. Nah, di tempat yang sebelumnya lu berapa tahun, Mas? 3 tahun. Lama. Gue sebenarnya di kantor yang sebelum tempat kita bersama ini, Nah, gue diterima di sana itu di tahun 2015. And then 2020 pandemi hit. Bisa dibilang perusahaan itu pada saat itu tidak ready dengan yang namanya online things gitu ya. iya. Online WFH training, gitu online ya. course, WFH dan lain-lainnya tuh masih sangat tabu gitu. Iya. Bos gue tuh yang waktu awal-awal gue WFH aja 9 to 5 gue on cam. Zoom. Iya di Zoom. Jadi dia mau ngelihat bener-bener lu kerja. Ada isu gitu dia ya? Nah, dia ada trust issue kayak gitu. Nah, pada saat itu kan kita uncertainty ya. Kayak sampai kapan nih kayak gini gitu. Terus sebenarnya bukan nggak ready juga. Karena orang-orang di luar sana pun sama kayak kita nih mau sampai kapan. Ya, secara revenue nggak bisa grow lah. Cuma bos gue ini tidak mau kehilangan karyawan-karyawannya pada saat itu. Akhirnya di-cut lah gaji kalian 50%. Wah, gede juga ya? Memang rata-rata terjadi nggak sih saat COVID gitu ya Mas? Cuman pada saat itu kan lu namanya udah punya gaji, lu udah tertata kan, udah lu Iya. plot-plotin kan. Berasa ya. betul. Segini buat ini, segini buat ini, tiba-tiba lo di-cut half, hancur Wak, rusak rumah tangga gue. Rumah tangga lu dan kucing-kucing lu Dan itu ya. kucing-kucing lu itu. Gue memilih untuk resign lah pada saat itu, karena memang kondisi bukan tidak mendapatkan pekerjaan baru, gue dapat dulu, baru gue resign. Ya, itu penting. Itu si Konnya Gitu. belum sakit. Belum. Oh, belum. Gue dapat kerjaan nih, akhirnya pada saat itu sangat startup banget lah. Tuh mereka establish di Indonesia itu Maret 2020, gue masuk di September 2020. Baru banget. Ya kan, workflow-nya belum ada, SOP-nya belum ada, gitu. Gue bangun lah semuanya seperti yang gue bangun di perusahaan kalian ini. Pada saat itu, wah gila nih bisa nih, dan bener dibantu banget, marketingnya tuh jalan banget. Wah digenjot banget deh bikin booth di mana-mana gitu. Karena sasaran kita kan yang sipit-sipit. 9 naga ya. Spesifik tuh ya. Sembilan juga gitu. Karena kan kita menjual kursus bahasa Mandarin pada saat itu. Oh, iya pantes. Jadi kan sasarannya kan yang sipit-sipit. Sip. Niche sekali. Gitu. Balik lagi lah ya, namanya startup tuh kan ada aja politiknya. Setahun lah gue di sana kurang lebih. Tiba-tiba gue dapet tawaran nih di dunia per-IT-an pada saat itu. Oh, ini masih belum di perusahaan kita juga nih? Belum, panjang Kak. Panjang, Oh, Pak. wow. Yang dijual adalah sistemnya, jadi kita kayak nanti ada implementornya juga untuk ngajarin mereka, oh nih lo sistem lo begini. Dan perusahaan itu juga jual tracking system. Gitu. Applicant? Not applicant, it's a tracking system. Kalau kalian pernah familiar dengan film Fast and Furious yang ada God's Eye, Iya, tahu. Oh, itu. similar kayak gitu. Similar. Jadi misalkan lo nyari koruptor nih, Iya, Gimana? lu iya. cuma bisa ngedetect dia dari networknya dia. Keren. Gitu. Handphonenya nih di trace gitu ya. Terus lo matiin handphone nih, misalkan Iya, lo ketahuan iya. di Jakarta, terus lo ke Semarang, lo matiin handphone lo sampai Semarang. Nah nanti ketika handphone lo turn on, narik tuh datanya ke belakang. Oh. Yang dimana sekali lo closing sama klien, lo perusahaan lo hidup di setahun lo usah jualan. Ya. Karena sistemnya penting banget sih Iya kalau itu sih. crucial. Internet logistik gitu ya, Mas. Government, Government. Iya. KPK, tuh klien-kliennya Iya. tuh. Wow. Enggak kenceng sih itu. Kerja di situ udah enak, kerja juga sesantai itu. Gue mau kerja dari rumah silahkan, mau kerja di kantor silahkan gitu. Gue ada kakak ya di atas gue. Ada satu di tengah antara gue dan kakak gue yang paling tua. Sakit nih, sama autoimun. Dia lebih parah dari gue. Dia tuh multiple sclerosis. Yang diserang adalah spine. Oh, Spine lu, jadi kalau tulang belakang. iya. Oh, wah. Jadi kalau lagi kambuh tuh badan lu kayak kayu. Iya. Gak bisa gerak. Akhirnya gue memutuskan untuk resign lagi. Tapi alasan gue kuat untuk ngerawat Awat. pada saat itu.
gue resign malah meninggal. Ya, gue udah resign tapi malah ini. Tapi emang dasar rezeki ya, dapat lagi lah gue kerja nih, asik di IT lagi. Boleh sebut nggak sih? Boleh nggak ya? Ya boleh. Nama PT-nya itu Teltonika pada saat itu, IoT. Dan itu perusahaannya belum ada sekarang udah ada. Dulu waktu gue di hire, gue adalah orang Indonesia pertama yang di hire sama mereka. Mereka tuh base-nya di Lithuania. Lithuania itu mana? Europe ya. So this is Negara kecil. multinational company. Gitu. Asik. Gua You so seneng good, banget. man. You so good. Iya, jadi sebenarnya pada saat itu ada tawaran nih beberapa gitu kan. Ada yang di Make Easy, Oh iya, kayak kan. Cartrack Iya, gitu. iya. Terus, akhirnya gue mengambil lah, emang dasar mata duitan ya kak. Gue ngambil gajinya paling gede. Ya gue ambil lah di Teltonika ini. Gue pada saat itu tidak nge-consider bahwa gue orang pertama yang di-hire di Indonesia. How difficult I will be gitu. Gue harus penetrasi marketnya. Iya, beda tuh. Harus macem-macem lah. Cuma gue pada saat itu ngeliat gajinya $. Terus gede gitu, bahagia sekali kakak. Remote pula. Ya kan, nggak dipantau gue kerjanya Iya. gimana. Dan pada saat itu gue jualnya itu bukan ke end user, apa ya bisa bilang ke vendor juga ya. Vendor Ke- juga. ke yang ngejual produk-produk IoT. Oh, I see, I see. Jadi yang gue sasar adalah si prinsipal-prinsipal ini gitu. Iya, Instead of gue langsung ke end user. Ketika lo pitching nih, pasti kan mereka minta sampel dong. Iya. Ya kan, untuk dicoba. Nah itu agak repotnya pada saat itu challenging-nya adalah gue harus kirim nih dari Lithuania sampelnya. Kliennya juga harus bayar lagi. Oh, Not gitu misalnya. Jadi agak sulit kan gitu. Terus apalagi nge-matchingin waktu sama pre-sales-nya. Gitu. pre-salesnya di sana. Pre-salesnya di sana. Kan kita sales tuh sebatas tahu sistemnya begitu. Cuma kan untuk menjelaskan lebih detail lagi ada kan pre-salesnya nih. Iya, Lebih tahu, betul. lebih detail. Nah itu gue harus nge-matchingin waktunya susah pada saat itu. Gue kayak gue stres. Gue tetap coba lagi. Sampai gue closing kok waktu itu. Gue bisa masukin itu ke Bineka. Gue bisa masukin itu ke hampir banyak lah gitu. Saya bos gue yang di kantor lama nih, yang tadi, yang gue resign 2020, Oh iya. telepon lagi nih, tiba-tiba Gali, how are you? I'm doing good pak. How are you? I'm doing good also gitu. Terus bla 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 bla. Terus tiba-tiba dia menawarkan lah gue kembali. Kembali Pada lagi. saat Kembali ke situ. Itulah yang terhitung 3 tahun. Gitu. Setelah itu barulah ke perusahaan kita. Betul. Kita udah sebenarnya bahas perjalanan dari perusahaan A, perusahaan B. Tapi gue melihat nih posisi ini tuh mentereng semua nih. Lu pernah sulit nggak sih dalam karir lu? Karena kan sekarang banyak banget tuh Gen Z itu tuh berharapnya juga seperti itu Pak. Baru Hey, kerja, kalian Gen Z. baru kerja tuh udah langsung jadi supervisor pengennya kayak gitu ya. Pengen gaji gede. Gaji gede, tapi pengen kerja langsung. nyantuy. Betul. Nah, pernah nggak sih dalam karir lo tuh dari nol tuh gimana sih Pak? Pernah banget. Kita lebih mundur lagi dari zaman Anjay. gue. Jauh lagi nih ya. Jauh lagi nih. Zaman Jurassic Park. Gue bisa terbilang pada saat itu enak lah hidup gue ya sebagai anak. Dalam artian gue mau A, bapak gue kasih. Gue mau B, bapak gue kasih. Then something happened with my dad. Everything is going worse gitu. Gue kuliah hampir berhenti nih. Gitu kan. Gue sulit banget. Tinggal semester akhir lagi. Di situ mungkin ya pembelajaran hidup gue untuk bisa menjadi lebih wise dan lebih mature. Karena gue kehilangan fasilitas yang gue dapatkan selama ini gitu. Dan gue harus, bukan dalam artian bokap gue ngelepas gue sama sekali, enggak gitu. Cuma he struggled back then gitu untuk bisa segala macam. Akhirnya gue inisiatif jadi joki gue. Joki skripsi gitu. Di tengah-tengah skripsi gue belum selesai. Malah gue kerjain skripsi orang. Ya kan? Karena gue butuh duitnya. Ya kan? Untuk gue bisa sidang dan lain-lain gitu. Tapi ini fokus di pembuatan skripsinya berarti. Iya, Oke. gitu. Jadi gue hanya terima judul. Prinsip hidup gue bagi kalian semua ya, sekarang udah ada ChatGPT. Selama Google belum down, lo masih bisa melakukan apapun. Iya. Asik. Pada saat itu ya, skripsi gue, lo pernah dengar bahasa Perl? Perl, Yes. itu udah tua banget Mas. Yes. Itu udah tua banget. Jadi judul skripsinya adalah Sistem Pemrograman Bahasa Perl pada Sistem Operasi Macintosh. Pecinta saja, dia pakai Perl. Kan? Pokoknya kurang lebih gitu lah judulnya. Jadi gue nge-prom ngoding gitu hanya untuk seonggok login Iya, kalau iya, satu landing kebayang. page gitu. Bahasa Perl, gue pas denger aja kayak apa itu gue bilang gitu kan. Lu nggak ada yang lebih sulit lagi nyari judul kata gue.
Karena judul disemproin. Iya, dulu makanya ya udah lah akhirnya gue jalanin. Bisa akhirnya. Lu learning by doing. Learning by doing, gue cari referensi, gue masuk ke kampusnya dia. Udah akhirnya jadi tuh skripsi, lulus tuh temen gue. Alhamdulillah. Berkat lu tuh. Dia udah mau DO, udah 8 tahun kuliah. Buset. Udah tahun terakhir tuh. Udah tahun terakhir dia harus lulus Donatur tahun itu dia tuh. Oh, gue palakin ke kalian. Nah, pokoknya. Tapi Mas, Hmm? kalau joki gitu berapa sih emang? Kan lu harus effort ke bolak-balik Jakarta, Bandung, Oh, bolak-balik itu di Jakarta, Bandung kan? Oh, di provide dia. Di provide. Jadi pada saat itu ke Bandungnya itu kan belum ada ada bus, bus. ya kan. Jadinya gue naik kereta. Iya. Argo Parahyangan tuh. Gue naik yang ekonomi, cina yang murah 90.000, nggak pakai AC. Iya. Pada saat itu. Masih tegak ya. Jadi gue Duduknya masih tegak Aldi. gue sampai sana dulu, baru gue reimburse sama dia gitu. Oh. Gue ngerjain pada situ berapa lama ya? 2 bulan, 3 bulan kurang. Skripsi itu dari scratch sampai jadi. Ih, gue bangga banget sama hidup gue. Ini dia kenapa makan dah? Apa? Lu makan? Apa? Gak bagi-bagi. Mau? Boleh satu. Ini kita lagi ada sponsor. Ini Dari Pak Gali. Dari Mas Gali yang sponsorin. Ah, tapi kan berarti Ini Mas, lu mau nggak? Mas? Jadi Udah ambil. Nih. dari zaman kuliah aja tuh Makasih. sebenarnya udah ada struggle ya Mas. Tapi setelah lu lulus kuliah, apakah langsung dapat kerja mentereng? Enggak. Apa gimana? Gue belum lulus kuliah. Karena gue masih ngumpulin duit. Akhirnya gue ambil cuti lah. 1 tahun Kuliahnya. kuliahnya. Karena pada saat itu dulu. Wah, netes ke dada lu.